Halo teman-teman, selamat siang. Semoga selalu sehat ya dan selalu tetap semangat untuk belajar. Oke teman-teman, untuk di pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang analisis arus kas. Nah, pasti teman-teman sendiri sudah sering melihat laporan. Ada laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas. Salah satunya adalah laporan arus kas, di mana di situ ada 3 komponen, yaitu berkaitan dengan aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi. Nah, nanti kita akan kupas bagaimana caranya membuat atau menyusun laporan arus kas sendiri. Karena ada 2 metode, yaitu metode tidak langsung dan metode langsung. Nah, pasti kalau kita membahas tentang laporan arus kas, di situ pasti akan ada kas. Nah, kas sendiri merupakan salah satu dari arus kas masuk dikurangi arus kas keluar yang berasal dari periode sebelumnya. Jadi di sini nanti apa saja sih kas masuk yang dihasilkan dari aktivitas operasi, kemudian sebaliknya kas keluar yang dihasilkan dari aktivitas operasi itu apa saja, kemudian kas masuk dari aktivitas pendanaan itu apa saja, kas keluar dari aktivitas pendanaan itu apa saja, kas masuk dari aktivitas investasi itu apa saja, kemudian kas keluar dari aktivitas investasi itu apa saja. Karena kas sendiri pasti teman-teman tahu bahwa kas itu sifatnya sangat liquid dan perusahaan itu kas itu memiliki peran penting sekali di dalam perusahaan. Nah, laporan arus kas sendiri nanti akan memberikan informasi, misalnya seperti berapakah sih kas yang dihasilkan dari atau digunakan seperti untuk aktivitas operasi, kemudian pengeluaran untuk aktivitas operasi itu berapa, kemudian bisa juga dia memberikan informasi tentang bagaimana sih dividen itu dibayar ketika perusahaan itu mengalami kerugian operasi, kemudian berasal dari manakah sih kas untuk pembayaran tersebut, bagaimana sih kenaikan investasi itu didanai. Nah, itu bisa beberapa contoh pertanyaan dalam menyajikan laporan arus kas sendiri. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa di laporan arus kas itu pasti akan memberikan informasi terkait dengan aktivitas operasi, pasti hubungannya dengan kas masuk dan kas keluar yang kaitannya dengan operasi perusahaan. Misalnya seperti untuk melakukan pembelian bahan baku atau untuk pembayaran gaji karyawan. Nah, atau kemudian untuk aktivitas pendanaan, misalnya untuk mendanai usaha kita, misal kita utang ke bank. Nah, ini masuknya ke dalam aktivitas pendanaan. Kemudian aktivitas investasi, misal kita membeli aset tetap. Nah, ini masuknya ke dalam aktivitas investasi. Nah, kita akan membahas mulai dari arus kas dari kegiatan operasi. Contohnya nih, ada beberapa contoh atau jenis-jenis kas masuk. Misal penjualan barang dan jasa, kemudian pendapatan bunga, penerimaan dividen, itu salah satu contoh dari kas masuk. Kemudian untuk kas keluar sendiri, misalnya pembelian barang dagang, kemudian pembayaran pajak, pembayaran gaji karyawan. Nah, itu masuknya ke dalam kas keluar. Kemudian ada arus kas dari kegiatan investasi. Jenis-jenis kas masuknya, misal penjualan aktiva tetap, penjualan investasi jangka panjang. Kemudian untuk jenis-jenis kas keluar, contohnya adalah pembelian aktiva tetap, kemudian pembelian investasi jangka panjang. Nah, ini contoh dari arus kas dari kegiatan investasi. Kemudian ada contoh dari arus kas dari kegiatan pendanaan, di mana di sini contohnya misalnya pembelian bonds atau obligasi dan utang jangka panjang, kemudian penerbitan preferred dan common stock. Kemudian contoh-contoh dari jenis-jenis kas keluarnya, misal untuk pembayaran kas dividen, pembayaran utang jangka panjang, kemudian penarikan saham. Nah, ini contoh dari aktivitas pendanaan. Nah, laporan arus kas sendiri dalam penyusunannya ada metode langsung maupun metode tidak langsung. Di mana metode langsung itu adalah arus kas bersih dari kegiatan operasi itu merupakan selisih penerimaan kas dari operasi dengan pembayaran kas untuk operasi. Jadi langsung aja, misal ada penerimaan kas dari aktivitas
penjualan barang, kemudian nanti langsung dikurangi dengan aktivitas kas keluarnya apa saja. Ini untuk metode langsung. Kemudian kalau metode tidak langsung itu adalah arus kas bersih dari kegiatan operasi diperoleh dengan cara menyesuaikan terlebih dahulu besarnya laba akrual yang berasal dari kegiatan operasi agar menjadi laba bersih basis kas. Nah, kalau metode tidak langsung ini perlu dilakukan analisis terlebih dahulu. Misal jika kewajiban ada pemasukan dari kewajiban itu apakah naik atau turun. Kemudian kalau ekuitas tuh naik atau turun ketika ada pemasukan atau pengeluaran. Nah, itu metode tidak langsung seperti itu. Nah, aset itu kan sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemegang saham. Kemudian kas, aset itu kan bisa dari kas dan aset selain kas. Itu kan sama dengan bersamanya kewajiban ditambah ekuitas pemegang saham. Kas itu sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemegang saham aset selain kas. Nah, metode tidak langsung ini cara menyusunnya adalah dimulai dengan laba bersih perusahaan berdasarkan basis akrual. Nah, misal di sini kan kita menentukan terlebih dahulu laba bersihnya berapa. Di contoh ini nih misalnya laba bersihnya adalah ini dalam dolar ya teman-teman, 108 dolar. Nah, arus kas dari kegiatan operasi ini, laba bersih berdasarkan laporan laba ruginya kan 108. Nah, ditambah ini ada misal penyusutannya 7.000 dolar, kemudian terjadi penurunan jumlah persediaan. Berarti kalau terjadi penurunan persediaan artinya kan terjadi penjualan, pasti menambah kas masuk kan di sini, berarti itu ditambah. Kemudian peningkatan beban belum dibayar 2.200, maka totalnya kan 17.200, maka ditambah dengan 108 tadi menjadi 125.200. Nah, apabila ada peningkatan piutang, otomatis kan dia menjual barangnya itu secara ini ya kredit ya, maka dia akan mengurangi nanti. Nah, kemudian metode tidak langsung ini juga harus menentukan terlebih dahulu beban depresiasi ini misal. Nah, depresiasinya di sini misal 7.000. Nah, karena penyusutan itu mengurangi laba bersih, meskipun tidak ada kas yang keluar, maka harus ditambahkan kembali pada laba bersih. Itu kalau depresiasi. Dan metode tidak langsung ini juga memilih aset lancar dan kewajiban lancar yang berpengaruh pada arus kas. Apakah dia mengalami kenaikan ataupun penurunan. Nah, misal seperti tadi contoh nih, piutang usaha. Awal tahunnya ini adalah 74.000 dolar, kemudian 2005 ini adalah 65 dolar, berarti kan ada selisih nih 9 juta di debit nih. Kemudian persediaan dia mengalami penurunan, otomatis kalau persediaan mengalami penurunan berarti kan dia sudah terjual, berarti dia akan menambah arus kas masuknya. Kemudian utang dagang nih, utang dagangnya naik, berarti dia membeli, otomatis kan ada kas keluar, berarti mengurangi ya. Kemudian utang beban nih, utang beban mengalami penurunan, otomatis dia kan ada kas yang sudah dibayarkan. Kemudian ada utang pajak penghasilan, ini di sini contohnya dia mengalami penurunan juga ya, mengalami penurunan juga. Nah, ini harus ditentukan terlebih dahulu akun atau yang bersifat lancar. Nah, nanti kita di pertemuan selanjutnya akan membahas untuk penyusunan metode tidak langsungnya itu seperti apa. Oke teman-teman, untuk di pertemuan siang hari ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan masih di metode tidak langsung ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.